Bayangkan sebuah senjata pemusnah massal yang tidak melukai tubuh, tapi mampu menjebol benteng pertahanan jiwa paling keras sekalipun. Senjata itu bukanlah meriam Chet Bang Majapahit, melainkan sebuah instrumen perunggu kecil yang dipukul di tengah malam buta. Inilah kisah Sunan Bonang, sosok jenius yang menyadari bahwa untuk menaklukkan Jawa, ia tidak boleh menghancurkan budayanya, melainkan harus merebut ruhnya. Terlahir dengan nama Raden Makdum Ibrahim, ia adalah putra mahkota dari Grand Master Sunan Ampel. Darah Ningrat Campa dan Tuban mengalir deras di tubuhnya, menjanjikan kekuasaan duniawi. Namun pemuda ini justru menolak jalur politik praktis ayahnya dan memilih jalan tasawuf yang sunyi dan terjal. Apa yang ia cari di kedalaman batin yang tidak bisa ia temukan di istana? Dikirim belajar jauh ke Pasai, Aceh bersama Raden Paku Sunan Giri, Bonang justru menyerap ilmu rasa tasawuf. Ia kembali ke Jawa bukan sebagai hakim, melainkan sebagai penyair. Perbedaan watak dasar inilah yang kelak memicu perdebatan terbesar dalam sejarah Wali Songo. Bonang memulai misinya di Tuban, wilayah pesisir yang keras, di mana kepercayaan animisme dan tantra Bhairava, pemujaan dengan ritual ekstrim, masih sangat kuat. Ia sadar, dalil-dalil Arab tidak akan mempan di telinga rakyat yang terbiasa dengan mantra-mantra magis. Ia butuh bahasa baru untuk berbicara dengan alam bawah sadar mereka. Legenda mencatat, untuk membuktikan kekuasaannya di hadapan para Brahmana, ia menancapkan tongkatnya dan mengubah aliran sungai Brantas yang ganas menjadi tenang. Di balik mitos ini, tersimpan fakta bahwa beliau adalah ahli tata air, insinyur hidrologi yang mampu mengendalikan irigasi untuk pertanian. Rakyat Tuban terperangah, orang ini bukan pertapa biasa, ia menguasai alam. Namun mujizat terbesarnya adalah gamelan. Ia memodifikasi instrumen Jawa kuno dengan menambahkan bonang, gong kecil berbentuk ceret. Nada-nada yang dihasilkannya memiliki frekuensi meditatif yang aneh, mampu membuat pendengarnya masuk ke dalam keadaan trance atau ekstase spiritual. Ia tidak mengharamkan musik, ia mengislamkan musik. Tombo ati iku limo perkarane. Siapa yang tak kenal syair ini? Sunan Bonang mengubah ajaran rumit menjadi lagu sederhana yang mudah dihafal anak kecil hingga kakek tua. Tanpa sadar, saat rakyat menyanyikannya di sawah dan di laut, mereka sedang melafalkan doktrin Islam. Inilah subliminal message pertama dalam sejarah Nusantara. Bonang juga menjadi dalang. Ia mengubah kisah Mahabharata, menyisipkan tafsir baru di mana jimat kalimat sada milik Yudhistira diartikan sebagai kalimat syahadat. Wayang yang tadinya ritual pemujaan roh leluhur diubah menjadi media dakwah tauhid. Rakyat berbondong-bondong menonton tontonan gratis ini. Tanpa sadar, iman mereka sedang diinstal ulang. Metode Lewis ini memancing amarah kaum Puritan. Sunan Giri, sahabat sekaligus saudara seperguruannya, memprotes keras. Mencampur aduk Islam dengan budaya kafir adalah bid'ah yang berbahaya, serunya dalam sidang Dewan Wali. Ketegangan memuncak. Apakah Wali Songo akan pecah kongsi karena perbedaan metode ini? Dengan tenang, Bonang menjawab, jika kita berikan baju yang terlalu sempit, syariat ketat pada tubuh yang besar, budaya Jawa, baju itu akan robek. Biarkan mereka memakai baju mereka, kita ganti saja warna benangnya. Ia berargumen bahwa Islam harus seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya, bukan batu yang menghantam gelas hingga pecah. Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga akhirnya menengahi. Metode Giri, putihan, dipakai untuk kaum santri di pesantren, sedangkan metode Bonang, abangan, dipakai untuk rakyat awam di pedesaan. Dualisme strategi inilah yang membuat Islam di Jawa menjadi unik dan tak tergoyahkan hingga hari ini. Bonang menang dalam memenangkan hati rakyat jelata. Puncak intelektualitas Bonang tertuang dalam Suluk Wujil, sebuah karya sastra mistis yang berisi dialognya dengan Wujil, seorang mantan abdi dalem Majapahit yang kerdil. Di sini,
Bonang membongkar rahasia Manunggaling Kaulot Gusti, penyatuan hamba dan Tuhan yang sangat filosofis, menjadikannya rujukan utama kaum Sufi Jawa. Di Tuban, beliau membangun Masjid Astana. Arsitekturnya tidak memiliki kubah, melainkan atap tumpang mirip pura Hindu dengan gapura paduraksa. Ini adalah pernyataan visual, silahkan masuk, tempat ini tidak asing bagi kalian. Masjid ini menjadi pusat akulturasi di mana azan dan gamelan bisa terdengar harmonis. Sebagai imam besar Masjid Demak, Sunan Bonang punya peran vital dalam melegitimasi kekuasaan Raden Patah. Ialah yang menyematkan keris pusaka dan memberikan gelar sultan. Tanpa restu spiritual Bonang, Demak Bintoro hanyalah pemberontakan biasa, bukan sebuah kesultanan Islam yang sah. Salah satu kisah paling fenomenal adalah pertemuannya dengan perampok sadis bernama Lokajaya. Ia tidak melawannya dengan silat, tapi dengan karomah buah aren emas. Peristiwa ini membuat sang perampok bertekuk lutut dan kelak menjadi murid terbaiknya yang paling terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Bonang menyuruh Kalijaga bertapa menjaga tongkatnya di pinggir kali selama bertahun-tahun. Ini bukan penyiksaan, tapi latihan sabar tingkat tinggi untuk meredam ego Lokajaya yang meledak-ledak. Bonang sedang menempa besi mentah menjadi pedang dakwah yang paling tajam di masa depan. Namun, tidak semua ajaran mistis diterima. Ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan Tuhan ada di dalam diriku secara vulgar kepada rakyat awam, Bonang adalah orang pertama yang memperingatkan bahayanya. Ia tahu, tasawuf tingkat tinggi jika diajarkan tanpa syariat akan memicu anarki sosial. Konflik ideologi ini semakin meruncing. Sejarah versi Babat mencatat Bonang akhirnya menyetujui eksekusi Siti Jenar demi menjaga ketertiban umum Demak. Ini adalah keputusan terberat sang seniman, membunuh satu orang demi menyelamatkan akidah jutaan orang. Sisi tegas Bonang ini seringkali terlupakan oleh sejarah yang hanya mengingatnya sebagai pemusik. Meski menjadi guru agung kesultanan, Sunan Bonang memilih hidup membujang menurut sebagian riwayat, atau hidup sangat sederhana jauh dari kemewahan Demak. Ia menghabiskan masa tuanya di Lasem dan Tuban, kembali mengajar rakyat jelata, menulis sastra dan bermain gamelan. Ia kembali ke akar, menjadi rakyat. Tahun 1525 Masehi, Sunan Bonang wafat saat berdakwah di Pulau Bawean, sebuah pulau terpencil di tengah Laut Jawa. Berita kematiannya memicu geger. Murid-muridnya di Tuban tidak rela guru mereka dimakamkan jauh di seberang lautan. Sebuah operasi rahasia pun direncanakan di malam hari. Konon, murid-murid dari Tuban mencuri jenazah sang Sunan dari Bawean. Namun, keajaiban terjadi. Esok harinya, makam di Bawean tetap ada isinya, dan makam di Tuban juga ada isinya. Sunan Bonang seakan membelah dirinya menjadi dua agar tidak mengecewakan murid-muridnya yang saling berebut cinta. Makamnya di Tuban kini menjadi salah satu situs ziarah terpadat. Di sana, arsitekturnya unik, rendah dan memaksa peziarah untuk menunduk saat masuk. Ini adalah pesan terakhir Bonang. Tundukkan egomu sebelum menemui Tuhanmu. Bahkan setelah mati, ia masih mengajar lewat batu bata. Tradisi sekaten atau syahadatain di Yogyakarta dan Surakarta adalah buah pikirannya. Perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan pasar malam dan gamelan sekaten. Ia mengubah hari kelahiran Nabi menjadi pesta rakyat yang dinanti-nanti. Strategi marketing agama yang tak tertandingi hingga kini. Bonang dianggap sebagai pelopor sastra Jawa Baru. Bahasa yang ia gunakan dalam suluk-suluknya menjadi standar bahasa Jawa yang sopan dan filosofis. Ia menyelamatkan bahasa Jawa dari kepunahan akibat runtuhnya Majapahit dan memberikan nafas baru yang islami. Para sosiolog modern mengakui Sunan Bonang adalah psikolog masa pertama di Jawa. Ia paham bahwa siapa yang menguasai budaya akan menguasai manusia. Ia tidak menjajah, ia mewarnai. Ia tidak menghapus memori masa lalu, tapi memberikan makna baru pada memori itu. Tanpa keluasan Sunan Bonang, mungkin Islam di Jawa akan bernasib sama seperti di Spanyol, hilang karena dianggap asing dan penjajah.
Berkat beliau, Islam menjadi agama Jawa, menyatu dengan darah dan tanah, hingga sulit membedakan mana yang Arab dan mana yang Jawa. Tentu, jalannya tidak sunyi dari kritik. Hingga kini, kaum Puritan masih menganggap gamelan dan wayang adalah haram. Namun sejarah membuktikan, jumlah Muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Angka ini tidak akan tercapai jika Bonang dulu memilih jalan keras seperti yang diinginkan para kritikusnya. Hari ini, saat kita mendengar lagu Tombo Ati dinyanyikan Opik atau di masjid-masjid kampung, kita sedang mendengar gema suara Sunan Bonang dari 500 tahun lalu. Sebuah resep obat penenang jiwa yang tak lekang oleh zaman, bukti bahwa seni yang luhur mampu menembus batas kematian. Sang seniman telah menunaikan tugasnya mengisi jiwa orang Jawa. Namun jiwa yang tenang tidak ada gunanya jika perut berteriak lapar. Dakwah budaya butuh pendamping nyata berupa aksi sosial. Disinilah peran sang adik diperlukan. Di pesisir Lamongan yang gersang, Raden Kosim atau Sunan Derajat sudah menunggu. Ia tidak membawa gamelan, ia membawa cangkul dan nasi bungkus. Bagaimana strategi social security pertama di Nusantara? Simak di part 4, Sang Bapak Yatim Piatu.